Salam God Lovers, Tuhan nyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Oleh karena itu, pujilah nama Tuhan, pujilah namanya selamanya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Shalom saudara semuanya yang ada bergabung bersama-sama di siaran Words from Heaven. Saudara, tentu kita perlu sadar bahwa kapasitas itu penting yang kita perlu bangun dalam perjalanan kerohanian kehidupan kita. So hari ini izinkan saya berbagi tentang kata enlarge your capacity. Bagaimana kita bisa mempersiapkan atau membangun sebuah kapasitas yang siap, yang Tuhan akan siapkan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan selalu mau menyediakan yang terbaik buat kehidupan kita. Bahkan bukan hanya yang baik, tapi pasti yang Tuhan siapkan adalah yang terbaik. Tapi saya menemukan kadang Bapak Ibu semuanya, yang terbaik itu Tuhan tidak akan segera atau terburu-buru berikan kepada kehidupan kita sebelum Dia menemukan kita punya kapasitas atau kemampuan untuk siap menerima janji atau untuk siap menerima hal yang terbaik itu dalam setiap kita punya hidup. Makanya dalam firman Tuhan dikatakan anggur yang baru itu hanya bisa ditaruh di dalam kirbat yang baru. Nah, anggur yang baru itu urusannya Tuhan, itu tanggung jawab dan bagiannya Tuhan. Tapi begitu banyak kita yang sampai hari ini berdoa dan menangis untuk supaya Tuhan tunjukkan anggur yang baru dalam pernikahan kita, anggur yang baru dalam pekerjaan kita, anggur yang baru dalam pelayanan kita, anggur yang baru mungkin dalam bisnis kita, tapi nggak banyak dari kita yang mempersiapkan kirbat yang baru. Karena membangun kirbat itu bagian kita. Karena waktu kirbat yang baru kita siapkan, otomatis anggur yang baru akan dinyatakan di situ. Nah, kirbat itu bicara tentang kapasitas hidup. Itu yang kita perlu bangun semuanya. Contoh simpel saja. Misalnya Anda punya anak berumur 10 tahun. Adakah dari Bapak Ibu yang waktu anaknya ulang tahun umur 10 tahun dikasih hadiah sepeda motor? Belum tentu. Karena apa? Sederhana, anak umur 10 tahun belum punya kapasitas mengendarai sepeda motor. Namun mungkin kita punya berkat lebih dan kalaupun kita mampu, mungkin satu hari nanti tentu kalau kita bisa kita akan belikan sepeda motor buat anak kita. Mungkin lulus SMA, mungkin masuk kuliah, mungkin hadiah lulusan SMA. Kalau memang kita punya berkat lebih, tentu dong mungkin kita mau membelikan sepeda motor buat anak kita. Artinya apa? Sepeda motor itu sudah pasti milik anak kita.
Tapi kita nggak terburu-buru berikan sebelum kita lihat dia punya nggak kapasitas untuk siap terima sebuah sepeda motor. Itulah prinsip yang Tuhan bangun dalam setiap kehidupan kita. Ada kisah menarik ya dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 yang kita kenal dengan masa-masa di mana bangsa Israel sedang berjuang untuk lepas dan bebas dari perbudakan di Mesir pada waktu itu. Keluaran pasal 13 ayat 17 berkata, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Garis bawah kata itu, kembali ke Mesir. Oke? Kita tahu ini kisah bagaimana bangsa Israel mau keluar dari perbudakan di Mesir. Setelah tulah ke-10 yang diberikan, seluruh anak-anak sulung di Mesir semuanya meninggal. Bahkan putra sulung Raja Firaun pun juga meninggal dunia. Akhirnya Firaun memanggil Musa dan memutuskan, Musa, oke, saya menyerah, hari ini juga, malam ini juga, bawa seluruh bangsamu keluar dari Mesir. Dan masuklah bangsa Israel dalam sebuah journey yang baru. Mereka meninggalkan Mesir dan berjalan menuju ke tanah perjanjian yang telah disiapkan Tuhan. Dalam proses perjalanan ini, akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir sampai tanah perjanjian. Itu membutuhkan waktu sekitar 40 tahun lamanya. Bahkan kita tahu ceritanya satu generasi harus selesai dan lahir generasi yang baru yang membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Padahal kita baru baca ayat yang berkata sebenarnya untuk sampai ke tanah perjanjian gak perlu makan waktu 40 tahun. Firman Tuhan bilang sebenarnya ada jalan yang lebih dekat. Ada jalan pintas. Kalau orang Jakarta bilang namanya ada jalan tikus Pak untuk sampai ke sana. Nah tapi firman Tuhan dengan jelas bilang ini, tetapi Allah tidak. Berarti ini bukan kemauan Musa, ini kemauan Tuhan. Tuhan enggak mau bawa bangsa ini lewat jalan tersebut. Meskipun jalan tersebut yang paling cepat. Nah, kenapa Tuhan enggak mau membawa bangsa ini lewat jalan pintas? Firman Tuhan bilang, sebab jangan sampai nanti waktu mereka ketemu dengan perang, mereka menjadi takut dan kembali ke Mesir. Dengan kata yang lebih sederhana adalah, karena hari itu Tuhan belum menemukan kapasitas bangsa ini siap terima tanah perjanjian. Tapi pertanyaan saya, apakah janjinya hilang? Janjinya enggak hilang. Janji tentang tanah perjanjian itu hanya untuk bangsa Israel. Tapi Tuhan enggak terburu-buru berikan kepada bangsa ini sampai dia menemukan bahwa bangsa ini siap untuk masuki. Makanya enggak ada jalan yang lebih cepat dalam sebuah perjalanan mencapai sebuah tujuan, saudara semuanya. Tuhan bilang jangan lewat jalan yang lebih cepat. Karena apa? Karena pada dasarnya memang manusia suka jalan yang lebih cepat, iya gak sih? Kita suka yang namanya jalan pintas. Kalau ada yang lebih mudah, kenapa harus dibuat lebih repot? Nah itu kan yang kita sering bilang. Ya makanya lahirlah budaya-budaya yang disebut dengan nama budaya instan di generasi ini. Semua pengen serba cepat. Dan akhirnya tanpa sadar budaya instan kadang punya kecenderungan ya. Nggak selalu ya. Tapi kadang punya kecenderungan skip proses. Melewati proses. Nggak perlu lewat sebuah proses untuk sebuah hasil yang cepat. Saudara saya belajar. Sesuatu yang dicapai tanpa sebuah proses kadang melahirkan yang namanya karbitan. Tahu karbitan? Cepat naik, cepat turunnya. Cepat berbuahnya, cepat busuknya. Karena itu memang tentu perlulah sebuah proses yang dihadapi agar kita bisa melewati fase itu. Untuk bangsa Israel keluar dari Mesir, ternyata membutuhkan waktu cuma 1 malam. Setelah tulah 10 selesai, Firaun menyerah, Firaun panggil Musa, keluar sekarang Musa. Dan untuk mengeluarkan Israel dari Mesir hanya butuh waktu 1 malam. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari Israel butuh waktu 40 tahun. Wah, dibilang mereka bangsa yang tegar tengkuk. Mereka bangsa yang komplain, penuh dengan keluhan.
Siang kepanasan mereka mengeluh. Malam kedinginan mereka komplain. Gak punya makanan mereka mengeluh. Dan akhirnya perlu berproses selama 40 tahun baru dapat memasuki tanah perjanjian. Hari ini mungkin kita udah gak tinggal di Mesir lagi. Sering digambarkan bahwa Mesir itu adalah kehidupan masa lalu kita. Yang mungkin dulu hancur, gak punya masa depan yang jelas, jatuh dalam berbagai pencobaan dan kejahatan. Mungkin hari ini kita udah gak tinggal di Mesir lagi. Tapi pertanyaan saya adalah, masih ada Mesir gak yang tinggal di kita punya hidup? Masih ada gak hal-hal yang kita masih simpan dan kita gak pernah bereskan? Tanpa sadar saya belajar Bapak Ibu semua, kadang itulah yang menghambat perjalanan kita. Karena kita belum beres dengan diri sendiri. Kita belum selesai dengan Mesir-Mesir dalam kita punya hidup. Mari saya ajak hari ini untuk kita ambil waktu refleksi diri dan mulai renungkan kembali. Tanya ini sama diri kita sendiri. Apakah masih ada Mesir-Mesir yang tersimpan dalam hidup saya yang seharusnya saya bereskan hari ini agar nanti ke depan tidak menghambat perjalanan iman saya bersama-sama dengan Tuhan. Saya berdoa kita dengan anugerah Tuhan dan penuh keberanian berani membereskan kita punya hidup hari ini agar masa depan kita jauh lebih baik, kita siap mengerjakan semua kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Kadang kami gak paham bahwa kami masih banyak terlena, tersimpan dengan Mesir-Mesir yang kami belum pernah bereskan sampai hari ini. Ajar kami untuk menyelesaikan hidup kami bersih dan beres dengan diri sendiri. Agar kami bisa dengan tenang melewati semua apa yang di depan kami bersama dengan Tuhan. Berkati setiap jemaat yang menonton acara ini. Sehingga lewat hidup mereka karya Tuhan makin nyata. Kami bersyukur. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.